Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran videografi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memahami sekilas tentang membuat premis dan sinopsis pada film dan iklan. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, yang kedua di bulan ini, yaitu khususnya untuk kelas 11 dan kelas 12 desain komunikasi visual. Untuk mata pelajaran kelas 11 mungkin ditekankan kepada praproduksi, sedangkan untuk kelas 12 itu sendiri kita ke flashback ya. Kita ke flashback, kita menunggu teman-teman yang lainnya beres prakerin. Selagi menunggu, kita akan melakukan sebuah flashback terlebih dahulu, yaitu kita balik lagi supaya apa yang saya sampaikan di tahun kemarin dengan keadaan yang pandemik kemudian lebih diperjelas lagi. Oke, kita akan memahami tentang membuat premis sinopsis pada film dan iklan. Ini materi ini tersambung di praproduksi ya, sebelum kita melakukan proses syuting atau masih dalam tahap pembuatan konsep atau ide. Oke, membuat premis dan sinopsis pada film dan iklan di videografi. Oke, apa premis? Oke, sebagian orang premis mengatakan beberapa kalimat yang menggambarkan film dan iklan secara utuh. Lewat premis, pembaca sudah menentukan karakter, setting, plot yang ada pada iklan atau film. Jadi intinya premis ini adalah highlight sebuah cerita yang dimana dibikin secara singkat. Nah, dalam sebuah premis tersebut ini ada beberapa template yang perlu kalian ketahui. Di antaranya sebagai penghubung atau sebagai yang memudahkan kalian dalam membuat sebuah cerita, entah itu cerita panjang, entah itu cerita pendek, entah itu iklan, yang nanti fungsinya yang akan dipresentasikan kepada klien kalian atau produser ya. Yang pertama, dalam premis 3 kalimat tersebut atau 3 template tersebut, yaitu siapa, kemudian apa, kemudian tapi. Aneh sekali ya. Oke, tetapi ini ketiga komponen ini sangat-sangat berguna. Ini sangat benar-benar berfungsi untuk kita membuat sebuah cerita pendek, atau intinya highlight, bukan cerita pendek tapi highlight dalam sebuah cerita. Karena tadi kita balik lagi ke pengertian dari si premis itu sendiri, bahwa dikatakan adalah premis kalimat yang menggambarkan film atau iklan itu secara utuh. Jadi dalam sebuah cerita singkat, tapi orang itu bisa kena gitu, bisa tahu bahwa oh ini ceritanya bagus, ini ceritanya jelek, ini ceritanya kurang. Itu dari sebuah premis. Artinya menggambarkan sebuah cerita singkat ya. Oke, di dalam premis itu terdapat 3 kalimat. Saya ulang lagi, yaitu siapa, apa, dan tapi. Ya, ini sebenarnya sebuah rumusan ya. Ini sebuah rumus yang dimana ini semuanya itu bisa terkombinasi atau bisa terkerup dalam sebuah cerita. Oke, kita bahas dulu satu-satu, yaitu siapa. Siapa itu adalah protagonis. Apa itu protagonis? Protagonis adalah tokoh yang membuat penonton teridentifikasi kalau cerita berjalan lewat apa yang dilakukan. Secara detail, protagonis itu disebut peran utama ya. Siapa sih yang ada dalam peran tersebut, atau disebut peran-peran sentral, peran utama, atau istilah bahasa Sundana boga lalakona saha ya. Jadi kita harus menentukan dulu siapa itu protagonisnya atau peran utamanya boga lalakona saha ya. Bukan artisnya ya, tapi protagonis. Artinya protagonis dengan artis itu beda. Artis itu yang melakukannya. Kalau artis itu adalah tokohnya. Kalau protagonis itu siapa pemerannya, sebagai apa ya.
Jadi yang pertama dalam kita membuat sebuah premis itu kita harus menentukan dulu siapa protagonisnya, ya. Yang tokoh yang membuat penonton teridentifikasi kalau cerita berjalan lewat apa yang dilakukan. Itu sangat penting. Itu protagonis itu sangat sentral. Gak mungkin dong dalam sebuah film teboga lalakon gitu. Entah itu lalakona atau istilahnya boga lalakon atau pemerannya itu entah itu baik ataupun jahat. Itu ditentukan dari sebuah protagonis, artinya pemerannya. Ya, boga lalakona misalnya gunung nyamperin medio gunung, si gunung meletus, si gunung apa gitu ya. Itu adalah protagonis atau tokoh yang membuat penonton teridentifikasi. Ya, misalnya kita mau bikin iklan nih. Iklan apa ya? Contohnya iklan ini aja lah. Iklan permen. Ya otomatis protagonisnya bisa jadi si permen itu sendiri atau diperankan oleh seorang tokoh atau orang. Misalnya ketika kita makan sebuah permen tersebut, tiba-tiba misalnya dunia jadi rempag atau dunia jadi hancur atau dunia jadi kiamat atau dunia asalnya tumbuh-tumbuhan yang layu sehingga ketika kita makan permen tersebut mengakibatkan tumbuhan tersebut menjadi segar kembali. Nah, itu adalah protagonisnya. Jadi kita kembali lagi ke rumus yang pertama, yaitu kita tentukan siapa protagonisnya. Ya. Siapa protagonisnya? Kemudian kita lanjutkan. Dari protagonis itu siapa? Kita sudah tahu ya. Siapa protagonisnya? Kita sudah tentukan. Pemerannya siapa? Boga lalakona siapa? Yang mendirect ceritanya siapa? Yaitu ada protagonis. Kemudian apa? Ya. Apa sesuatu yang diinginkan, yang didapatkan si protagonis pada film atau goals. Jadi fungsi dari apa ini yaitu apa yang diinginkan. Apa target dari si protagonis sehingga misalnya film tersebut berjalan dengan lancar. Ya. Jadi fungsi apa ini, gerakan apa atau apa yang dilakukan oleh si protagonisnya sehingga bisa menghasilkan sesuatu atau bisa menghasilkan sebuah target. Ya, contohnya si protagonis tadi saya katakan dia makan permen. Kemudian tiba-tiba si permennya jadi tiba-tiba dunia itu misalnya jadi hijau kembali, asalnya dunia murung asalnya halodo jadi hujan. Nah itu. Jadi apa yang menyebabkan si protagonis itu ada di dalam si film tersebut? Ya. Jadi yang pertama tadi siapa, yaitu pemilihan siapa itu protagonisnya, kemudian apa yang dilakukan si protagonisnya. Nah, kemudian yang ketiga, tapi adalah hambatan yang dilalui si protagonis untuk mencapai tujuannya. Artinya tidak mungkin si film tersebut flat. Ada antagonis, ada protagonis, ayah boga lalakon, ayah jahat. Otomatis dalam sebuah film itu ada klimaks, kemudian ratingnya itu ada ya misalnya naik turun gitu. Nah, dalam si film tersebut itu pasti ada hambatan-hambatan yang dilalui si protagonis untuk mencapai tujuannya. Gak mungkin ya sekarang kita akan mendokumentasikan, kita akan bikin film tentang perjalanan misalnya sang maestro Tommy Sigarantang misalnya mencari pacarnya. Ya tiba-tiba setelah film mulai langsung ketemu, kan gak asik gitu, gak rame. Ya makanya ini harus ada rumus tapi. Apa tapi? Hambatannya. Tapi namun ya hambatan yang dilalui oleh si protagonis tersebut itu untuk mencapai tujuannya itu harus ada. Ya. Jadi ketiga rumus ini nyambung. Siapa yang jadi peran antagonisnya? Apa tujuan si protagonisnya dalam film tersebut? Kemudian hambatannya apa saja? Kelapa tukar. Untuk mencapai sesuatu yang bagus, mencapai cerita yang utuh, ya. Jadi intinya dengan premis ini juga
salah satu film entah durasinya berapa jam, 10 jam dan sebagainya, itu bisa dideskripsikan secara singkat. Tapi pada umumnya film itu rata-rata 90 menit sampai 120 menit. Ya. Atau iklan misalnya yang berdurasi 30 detik. Itu bisa diceritakan disampaikan secara singkat dengan kita menggunakan rumus premis, ya. Dengan kita menggunakan rumus premis. Intinya ada 3, yaitu siapa, apa, dan tapi. Ya. Oke. Tadi udah nyampe mana ya? Tapi ya. Hambatan yang dialami oleh si protagonis. Jadi setiap film itu yang pertama kita tentukan dulu pemerannya siapa, kemudian tujuannya apa, ya pasti dalam film itu kan punya tujuan ya. Kemudian hambatannya apa saja, tantangannya apa saja yang dilalui oleh si film tersebut. Ya, oke. Contoh kita bisa ambil dari film pendek, ya kita ambil dari film pendek yang akan segera tayang yang digarap oleh anak kelas 12 DKP, yaitu Ragrag. Sebenarnya anak-anak kelas 12 DKP ini sudah sedang menuju ke film ya. Kemudian nanti ke iklan juga. Ya, yang diambilnya rumus-rumusnya ada beberapa. Nanti ada sinopsis, ada premis, kemudian dijadikan sinopsis, kemudian dijadikan naskah atau skrip, kemudian nanti dijadikan storyboardnya. Itu aja mungkin yang akan nanti dicapai untuk praproduksi. Sebenarnya banyak sih konsepnya, banyak. Ya, sebenarnya banyak. Tapi kita akan ke situ aja pencapaiannya. Nanti mungkin kalian kalau berminat di desain komunikasi visual di kampus, mungkin di kuliahnya bisa dikembangkan, ataupun mungkin misalnya main di sinematografi di kelas film dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Oke, kita bisa ambil dari film pendek yang akan segera tayang ya, yang digarap oleh anak kelas 12 desain komunikasi visual SMK Budi Bakti Ciwidey, yaitu Ragrag. Ya, sebenarnya anak kelas 12 itu juga bikin banyak film ya. Ada Super Hansip dan juga ada Ragrag. Ya, kita ambil salah satu contoh aja. Kalau dua-duanya nggak mungkin. Oke, Ragrag. Nah, kalau kalian misalnya lihat trailernya, jadi silakan kalian bisa lihat trailernya di deskripsi atas ya, atau kalian bisa cek trailernya, kemudian teasernya itu udah ada, kemudian behind the scene-nya juga sudah ada. Jadi kalian bisa lihat ya di DKP SMK BBC ada Ragrag, ada Super Hansip, itu semuanya vulgar ya, ada dari mulai produksi sampai post produksi itu ada di desain komunikasi visual SMK BBC ya, di DKP SMK BBC channelnya. Oke, Ragrag ya, yang kita tanyakan itu adalah siapa pemerannya. Pemerannya itu adalah Ali Unai ya. Mungkin ini pemerannya diperankan oleh kelas 11 desain komunikasi visual, kelas 11 DKV 2, yaitu Sandy ya. Kalau di sini ada Sandy, hello Sandy ya. Kamu juga lagi belajar ya, selamat menyaksikan. Oke, kemudian siapa yang jadi pemerannya itu adalah Ali Unai dan Bos Broto nih. Bos Broto ini diperankan oleh bapak kita tercinta, yaitu bapak publikasi dan sketsa ya di kelas 11, 12 dan kelas 10 itu Pak Iwan ya. Nah, ini yang jadi pemerannya itu siapa? Itu adalah Ali Unai dan Bos Broto. Kemudian di konsep kedua kita sudah tahu nih pemerannya nih, pemeran sentral ya. Ini adalah pemeran sentral, dua-duanya terhubung. Oke, yang kedua itu adalah apa target Ali Unai? Ali Unai membantu Bos Broto untuk menaklukkan hati Ayu. Nah, berarti yang memberikan target kepada Ali Unai itu adalah Bos Broto. Jadi otomatis sentral. Apa yang dilakukannya ini sudah terjadi. Kemudian, tapi, nah ini ada tapi. Ini hambatannya ya, tantangannya. Ayu sudah memilih pasangan hidup lain, yaitu Dika. Untuk menjalankan misi Bos Broto, Ali Unai tidak berjalan semudah itu. Jadi ada step langkah-langkah yang perlu strategi nih Ali Unai untuk menaklukkan hati Ayu. Ya, ini adalah cerita singkat. Ini adalah sebuah premis ya. Siapanya kita sudah mengenal ya, paham ya? Jadi kalian sudah menentukan nih pemerannya. Kemudian apa yang dilakukannya? Secara skala garis besarnya
apa yang dilakukannya, kemudian hambatannya apa. Jadi itu siapa, apa, tapi. Siapa adalah Ali Unai dan Bos Broto. Apa? Ali Unai yang membantu Bos Broto untuk menaklukkan hati Ayu. Tapi, nah tapinya, Ayu sudah memiliki pasangan lain, yaitu Dika. Nah, untuk menjalankan misi Bos Broto, kenapa Bos Broto? Nanti kan ada bertanya, kenapa Bos Broto menyuruh Ali Unai? Nah, barulah ya berjalan ya. Nanti ada pengkombinan atau penggrupan. Oke, ini sekilas contoh. Kemudian selanjutnya, dari contoh di atas kita akan gabungkan. Setelah pendapatan komponen dari ketiga tersebut, siapa, apa, tapi, protagonis, goals, dan hambatannya, tinggal kita menggabung jadi kalimat utuh. Biasanya dicirikan oleh 3 kata juga. Jadi kombin itu jembatannya ada 3 kata. Yang pertama ingin, kemudian dengan cara, kemudian namun. Ya, ada 3 kata kunci yang untuk menyatukan semuanya, yaitu apa tadi? Ingin, dengan cara, dan namun. Ya. Nah, kita akan lihat ya dari contoh kalimat di atas. Ali Unai adalah pengangguran yang ter-PHK dari dunia kerja karena COVID-19. Oke, ini latar belakangnya ya. Tadi siapanya. Nah, ini sudah dikatakan ini siapa ya. Ini siapa. Duh, bagus banget nih tulisan saya. Ali Unai adalah pengangguran yang ter-PHK dari dunia kerja karena COVID-19. Dia masih punya ayah yang sakit-sakitan, yang mengakibatkan Ali Unai harus menghidupi ayahnya tersebut di tengah ekonomi yang susah. Ali Unai sangat ingin. Nah, ini konjungsi pertama. Ini konjungsi pertama adalah kata kunci pertama. Artinya Ali Unai sangat ingin membantu dan menghidupi ayahnya dengan cara kembali bekerja. Jadi Ali Unai itu pengangguran, dia di PHK karena mungkin PPKM, mungkin apa, karena COVID-19 lah intinya. Tetapi dia punya ayah, ya, dia punya ayah, ayahnya sakit-sakitan, ya, otomatis ayahnya sakit-sakitan tidak bisa bekerja, dan yang menuntut untuk bekerja itu menghidupi ayahnya itu adalah Ali Unai karena dia adalah anak satu-satunya, ya. Di tengah ekonomi yang susah, Ali Unai sangat ingin membantu dan menghidupi ayahnya dengan cara kembali bekerja. Dia mungkin cari kerja, cari kemana-kemana. Namun ada namun. Nah, ini kan tapi juga ini. Tapi, nah di sini masuk tapi. Dia sudah punya keinginan ya untuk bekerja, tapi lapangan kerja yang susah mengakibatkan dia cari kemana-kemana, tapi tetap kan perut gak kenal kompromi. Dia lapar, dia haus dan sebagainya. Dia juga harus menghidupi ayahnya. Gak mungkin kan ya, ayah stop dulu ya, saya tidak akan menghidupi karena sekarang tidak musimnya makan. Oh, gak bisa ya. Namun lapangan kerja yang susah mengakibatkan Ali Unai harus berhutang. Artinya untuk membackup selama dia melamar ke sana kemari, dia itu harus berhutang ya. Nah, namun ini hambatannya. Hambatan pertama, namun lapangan kerja yang susah mengakibatkan Ali Unai berhutang ke sana kemari demi mencukupi kebutuhan ayahnya. Nah, ini penggabungan. Suatu ketika Ali Unai menemukan sebuah dompet yang berisi. Nah, ini solusinya ya. Sekitar kurang lebih 600 ribuan plus ada koin 500 perak. Secara tidak sengaja koin 500 perak tersebut dibelikan minuman oleh Ali Unai. Jadi dia dapat dompet nih, nemu dompet 600 ribu. Kemudian ketemulah dari 600 ribu itu tersebut ada nyingceling hiji 500 perak. Secara tidak sengaja, wah karena ceket, haus, akhirnya dibelikanlah minuman ya, yang mengakibatkan kemudian dia mencari yang punya pemilik dompet itu, kemudian ketemu,
yang mengakibatkan si bos yang punya dompet marah. Dan Ali Unai harus mengganti uang tersebut dengan cara. Nah, masukkan dengan cara atau solusi yang disebutkan dengan ini. Tadi ada ingin, ada tapinya, ada namun, ada ya. Dengan cara penghubung memisahkan Ayu dengan dan Dika dan menaklukkan hati Ayu, anaknya Bos Broto. Jadi dengan cara dia bisa mengganti uang yang 500 itu, karena si bos itu mungkin tahu karena dia itu sudah ceket, tidak punya uang seperak pun. Secara tidak langsung dia harus menerima konsekuensinya dia karena menghilangkan uang 500 koin tersebut. Yaitu dengan cara dia bisa membayar uang tersebut itu dengan cara menaklukkan hati Ayu ya, dan memisahkan dengan Dika sebagai pacarnya. Nah itu ya, kombin gabungan antara apa namanya, premis ya, premis. Jadi premis ini adalah cerita singkat yang benar-benar singkat gitu ya, yang salah satu dalam waktu sekejap juga penonton bisa tahu, ataupun misalnya klien kalian atau nanti produser kalian itu bisa tahu, oh kieu cerita nate ya, tinggal kalian nanti di naskah ataupun dikembangkan ya. Kemudian fungsi premis, tadi saya sudah katakan premis sangat penting mempresentasikan sebuah ide gagasan film ke produser dalam waktu yang singkat ya, tidak banyak banyak cerita. Nah itu nanti di sinopsis ataupun naskah ya atau skrip. Oke, selanjutnya ya, kalian sudah mengenal premis ya. Kalau misalnya ada, Pak saya belum mengerti nih ya, nanti kita akan latihan ya, latihan. Nah kita akan nanti di ending itu kita akan latihan membuat sebuah premis ya. Kalau kalian misalnya ada yang perlu ditanyakan dari masalah premis, silakan kalian bisa di kolom komentar, boleh ya. Nanti mungkin saya akan jawab lewat MS Team ataupun misalnya lewat Japri WhatsApp. Oke, selanjutnya fungsi premis itu sudah. Selanjutnya kita akan maju ke sinopsis. Ya, ini bukan sinopsis ya, ini tipe nih, tambah S nih ya. Sinopsis ya. Kita bikin sinopsis. Setelah premis jadi sinopsis ya. Kita bikin sinopsisnya. Sinopsis apa? Rangkuman semua cerita. Jadi cerita yang tadi singkat dari premis itu dirangkum kembali, diperjelas kembali ya, dari opening sampai ending. Artinya sinopsis panjang banget enggak. Sinopsis itu membutuhkan kurang lebih selembar atau sampai 2 lembar ya. Ataupun misalnya pendek kan itu namanya premis. Tetapi secara utuh gitu ya. Rangkuman semua cerita dari opening sampai ending. Sinopsis berfungsi sebagai guide. Nah, ini fungsinya. Ya udah Pak, gak usah bikin premis, bikin aja langsung sinopsis. Oh enggak, jangan. Kalau kamu presentatif atau presentasi di depan produser, mungkin nanti ya kelas 12 produsernya saya. Jadi kamu presentasi itu nggak usah baca sinopsis terlalu kepanjangan ya, tapi ke premis aja gitu. Sama premis yang penting waktunya sebentar tapi bisa dipahami. Jadi adalah rangkuman semua cerita dari opening atau ending. Kenapa? Sinopsis berfungsi sebagai guide atau penunjuk ke arah skenario atau skrip. Jadi fungsi utama sinopsis itu penunjuk arah supaya ceritanya nggak kabur gitu loh. Jadi kamu bikin sinopsis ya. Bikin sinopsis itu adalah rangkuman cerita dari awal sampai akhir. Ya, rangkuman ceritanya, misalnya ceritanya nih tentang ya tadi si Ali Unai. Ceritakan si Abah itu seperti apa, mengidap penyakit apa ya, lebih detail. Intinya lebih detail daripada premis. Ya, kalian bisa menggunakan rumus yang tadi ya, yang rumus yang di premis, yaitu kita menggunakan siapa, apa, dan tapi. Kemudian penghubungnya ingin dengan cara atau namun. Itu kita bisa menggunakan rumus itu gitu loh ya. Kemudian di sinopsis kalian bisa rangkuman dari semua cerita itu lebih singkat dan lebih jelasnya itu di sinopsis. Kemudian sinopsis berfungsi sebagai guide atau penunjuk arah ya, nanti ketika kalian bikin sebuah naskah atau skrip. Jangan sampai misalnya oh di sinopsisnya gini nih, ternyata si Abah itu single, istrinya sudah meninggal atau cerai atau apa. Nah nanti misalnya di sinopsis ditentukan istrinya sudah meninggal.
Si Abah itu single, ya tiba-tiba di skrip itu ada istrinya, misalnya ada ibunya si Ali, kan itu nggak mungkin ya. Jadi jangan sampai cerita itu ngawur kabur kemana-mana. Itu jadi nanti sinopsis ini sebagai guide atau penunjuk arah di skenario atau skrip. Ya, nah ini contoh sinopsis ya. Sinopsis film pendek Rp500. Ini saya dapatkan juga dari Google karena tadi gak keburu bikin sinopsis. Ya, ada sebuah pengemudi ojol yang mengembalikan sejumlah uang kepada customer, termasuk sebuah koin 500 perak. Ketika turun dari mobil, koin 500 itu terjatuh dan sang empunya enggan untuk mengambilnya, toh cuma uang receh. Ini mungkin dialog ya. Kemudian lama berselang ada juga orang yang memungutnya. Koin itu diberikan kepada pengamen jalanan yang tengah lewat. Saat pengamen itu melihat seorang pengemis yang tampak lebih miskin darinya, ia pun memberikan koin 500 itu. Tak lama anak si pengemis datang minta uang. Koin 500 itu pun berpindah ke si anak pengemis yang mungkin akan memberikan permen atau apa. Tiba-tiba si anak mendengar azan lalu mampir ke sebuah musola. Sesuai sholat, ternyata koin 500 itu pun masuk ke kotak amal. Nah, ini siapa yang jadi premisnya? Yaitu ini si koin ini yang dibawa kemana-mana nih ya. Itu pun berpindah kepada si anak. Mungkin yang membeli permen itu apa? Tiba-tiba si anak mendengar azan lalu mampir ke sebuah musola. Sesuai sholat, ternyata koin itu dimasukkan ke dalam kotak amal. Oke, catatan. Tema film pendek yang tentang siapa tidak harus tentang manusia, mungkin saja bisa hewan, tumbuhan, atau benda-benda yang lain. Jadi artinya yang jadi siapanya itu ya bebas. Termasuk di sini yang jadi siapa itu adalah si koin 500 ya. Kita lihat catatan yang lainnya ya. Terus kemudian apa yang dilakukan si koin tersebut? Artinya adventure si koin tersebut dari pengemudi ojol bla 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 sampai tiba ke masjid ya. Nah, itu kita bisa melakukan rumus-rumus yang ada di premis untuk dijadikan sebuah sinopsis. Oke, ini film pendek ya. Ini film pendek banget ya. Jadi nanti ketika kalian bikin iklan, bikin sinopsisnya ya, nanti dikembangkan dalam sebuah skrip ya. Nanti di skrip ada scene 1, misalnya lokasi di mana, apakah interior dan eksterior. Oke, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, next. Nah, ini baru kita bikinkan tugas. Ya. Oke, tugas buat kalian. Buatlah premis dari film pendek COVID Zero ya. COVID Zero yang dibikin juga oleh anak-anak kelas 12 yang bekerja sama dengan, alhamdulillah bekerja sama dengan Kapolsek Ciwidey. Polsek Ciwidey mantap ya. Kalian bikinkan premisnya seperti apa nih dari film pendek COVID Zero dari channel YouTube SMK BBC. Buat juga sinopsis dari film pendek tersebut. Jadi sebelum kalian membuat sinopsis atau membuat premisnya, terlebih dahulu saya pancing dulu untuk membuatkan sebuah premis dan sinopsis dari film tersebut. Kemudian sinopsis dan premisnya, karena mungkin itu pendek-pendek semua, kalian dikumpulkan di kolom komentar ya. Kolom komentar kolom komentarnya bukan kolom komentar ini ya, tapi kolom komentar ini COVID Zero. Kemudian di kolom komentar ini kalian rangkum juga ya. Silakan kalian rangkum dari apa itu premis supaya kalian mengingatkan kembali juga. Kemudian apa itu sinopsis ya. Kemudian supaya kalian ingat juga ya. Kemudian nanti sebagai salah satu absen juga ya, selain di Microsoft Form, kemudian selain juga di Microsoft Teams, tapi kalian absen juga di YouTube ini. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran videografi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap jaga kesehatan ya, atuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.